intinya ada dua hukum. Satu, tabani atau membiarkan anak menyadari nasab yang salah itu adalah satu masalah. Karena hifdzun nasab termasuk maslahat daruriyat dalam syariat. Jadi harus dijaga betul bahwa Anda anak siapa secara nasab. Maka mau mengadopsi anak punya tanggung jawab wajib untuk mengakui atau menceritakan siapa sebenarnya nasab asli anak ini. Karena tabani itu tidak boleh. Tabani itu memanggil anak tidak pada anaknya. Ud'uhum li abaihim, dalam Al-Qur'an seorang anak harus dinisbatkan pada ayah aslinya, bukan pada ayah angkatnya. Itu satu. Jadi tabani itu min haitsu, membiarkan nasabnya majhul atau salah paham, itu bermasalah, bahkan bisa haram. Tapi dalam segi mau berkasih sayang, ya silakan. Tapi karena ini bukan anaknya sendiri, berarti ada aturan syariat yang mengikat. Jika berhasil dirodok kepada ibunya, artinya ayah angkat bisa menjadi abu rodok, maka aman berarti. Karena sudah tercover rodok. Tabani kasih sayang yang sudah bukan tabani, tapi kasih sayang boleh-boleh saja. Jadi itu kasih sayang abu rodok libnihi rodok. Tetapi kalau tidak menjadi anak rodok misalnya, cuma anak asuh saja, diasuh sejak usia sudah di atas 2 tahun atau proses rodoknya tidak berhasil, maka silahkan menampakkan kasih sayang, tapi tetap dalam aturan ajnabi wal ajnabiyat. Kalau itu beda kelamin, kalau yang diambil laki-laki berarti ibu dan anak yang harus jaga-jaga, karena aturan ajnabi wal ajnabiyat tetap berlaku. Jadi ada dua hukum yang harus dilihat. Nasab harus dijaga validitasnya. Nomor 2, hukum ajnabiyat harus dijaga jika proses rodok tidak berhasil. Nomor 3, kalau kasih sayang ya bebas selama 2 aturan itu tidak dilanggar dan tidak diterjang. Paham? Demikian. Jadi bolehkah kita menampakkan kasih sayang? Ya boleh-boleh saja. Yang penting aturan syariatnya jangan dilanggar. Kalau nanti aturan syariat akan dilanggar ya jangan. Kita bandingkan itu tak bisa tercover kelebihan walaupun jadi abu rodok umpamanya. Bisa, abu rodok kan bisa, tapi tidak jadi abu nasab. Harus jelas posisi. Abu rodok itu tidak melahirkan wilayah, tidak tidak bisa jadi wali, tidak bisa menerima waris, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena rodok itu hanya mahram saja. Jadi nisbat secara rodok hanya melahirkan hukum mahram, sehingga hukum ajnabi wal ajnabiyatnya selesai. Tapi hukum waris tidak masuk, hukum perwalian saat nikah tidak masuk. Saat nikah tetap harus begitu. Allahu a'lam. Misal dalam kasus rodok, memang sampai saat ini dia tidak diberitahu karena khawatir nanti kalau dia diberitahu karena sudah terlanjur lama tidak dikasih tahu, nanti khawatir membenci kepada orang tuanya adopsi. Masalah klasik. Dia lanjutkan saja tanpa memberitahu. Itu prosesnya bagaimana? Harus dijelaskan ta'arud bainal mafsadatain. Jadi ada mafsadah muhaqqaqah, ada mafsadah madzununah, ada mafsadah mauhumah. Mafsadah muhaqqaqah adalah mafsadah yang sudah nyata-nyata terjadi. Anak yang sudah salah menyambungkan nasabnya itu mafsadah yang nyata-nyata terjadi. Karena itu sudah tidak boleh. Man intasaba ila ghairi abi itu sudah tidak boleh. Jadi anak bernasab pada orang yang hakikatnya bukan ayahnya itu sudah problem syariat. Muhaqqaq, nyata, sekarang sudah terjadi. Turunannya banyak, di warisan masalah, di perwalian masalah. Dikit turunan, tapi turunan dari sekarang pun, dari intisab yang salah pun sudah mafsadah muhaqqaqah. Kemudian ketakutan anak akan benci dan sebagainya itu adalah mafsadah yang belum muhaqqaqah. Bisa saja itu kebencian sesaat, nanti balik lagi. Bisa kan, semua kemungkinan kan tidak pasti kan. Tetap ada kemungkinan balik laginya juga. Nah, maka mafsadah muhaqqaqah versus mafsadah mauhumah tetap unggul mafsadah muhaqqaqah. 1. Nomor 2, mafsadah mauhumahnya salah sendiri juga. Kenapa tidak dibuka dari kecil? Kalau dibuka dari kecil, di mana anak belum mengerti konsep kasih sayang, insya Allah ketika tua aman-aman saja. Tapi ketika dibuka sudah umur 15 tahun, dibuka umur 20 tahun, dibuka beberapa detik sebelum nikah, ya ambil resikonya.
siapa suruh tidak dibuka dari dulu. Itu resiko Anda diam dari dulu. Jadi mafsadah mauhumahnya pun adalah mafsadah mauhumah yang muncul dari kesalahan dia sejak awal. Nah, mafsadah yang muncul dari kesalahan itu tidak mutabar secara syariat. Makanya akadnya orang mabuk itu dianggap tetap sah, dibiarkan sah. Karena mabuknya itu, tolaknya orang mabuk dibiarkan tetap sah. Karena mabuknya sudah salah dari awal. Jadi zawalul akli bisukron itu mafsadah yang tidak diiktibar gara-gara dia muncul sebab kesalahannya sendiri. Ya Allah, dua pertanyaan nih, bagus nih. Pertanyaan boleh.